Tenaga yang membentuk permukaan bumi merupakan kumpulan proses geologis yang bertanggung jawab atas pembentukan dan perubahan bentuk permukaan bumi. Terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan sebuah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang bisa mengakibatkan perubahan signifikan bagi permukaan bumi. Contohnya, seperti terbentuknya pegunungan, lembah, pulau, bahkan sebuah benua. Sementara itu, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari permukaan bumi, bertanggung jawab atas perubahan bentuk permukaan bumi dan energi yang berasal dari luar, yang melibatkan fenomena pelapukan, erosi sedimentasi yang terjadi pada lapisan luar kulit bumi. Nah, yang pertama, mari kita bahas apa itu tenaga endogen yang berasal dari bumi. Jenis tenaga endogen yang dapat menciptakan perubahan signifikan bentuk atau tampilan permukaan bumi. Terjadinya tenaga endogen disebabkan oleh aktivitas geologis di dalam bumi, terutama dipicu oleh panas dari inti bumi. Panas inti bumi akan menghasilkan aliran panas ke arah permukaan, yang nantinya akan mengakibatkan perubahan dan pergerakan pada lapisan luar bumi. Perbedaan suhu antara lapisan bumi akan menyebabkan fenomena konveksi termal, di mana material mantel yang panas akan naik mendekat ke lapisan litosfer. Karena proses naiknya material mantel ini semakin menjauh dari inti bumi yang menjadi sumber panas, mengakibatkan material mantel semakin mendingin dan otomatis akan turun. Nah, proses ini akan terus mengalami perputaran secara terus-menerus, yang dinamakan sel konveksi. Tenaga endogen. Proses tenaga endogen ini bersifat membangun dan mengakibatkan perubahan bentuk bumi dengan skala yang besar, dengan dicirikan dapat memicu pergerakan lempeng tektonik. Terbentuknya dan meletusnya gunung berapi, bahkan terjadinya gempa dan tsunami merupakan contoh fenomena yang terjadi akibat dari tenaga endogen yang pertama, yaitu terjadinya proses tektonisme. Proses ini menggambarkan berbagai proses geologis yang terkait dengan pergerakan dan perubahan lapisan kerak bumi. Dicirikan dengan terbentuknya sebuah lipatan dan patahan yang bermunculan pada permukaan bumi. Kedua, terjadinya fenomena vulkanisme, di mana material magma, gas, dan partikel padat dilepaskan dari dalam bumi melalui gunung berapi atau celah di kerak bumi. Dicirikan dengan terbentuknya pegunungan dan terjadinya erupsi di sebuah gunung. Ketiga, terjadinya fenomena seisme, merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi. Energi ini merambat melalui batuan dalam bentuk gelombang yang menyebarkan getaran atau goncangan di permukaan bumi. Dicirikan dengan terjadinya fenomena gempa yang sering disusul tsunami jika terjadi gempa berskala besar di area lautan. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi dapat menciptakan perubahan signifikan bentuk atau tampilan permukaan bumi. Proses terjadinya tenaga eksogen melibatkan berbagai fenomena alam yang terjadi di luar permukaan kerak bumi atau litosfer, seperti penyinaran matahari, angin, hujan, organisme hidup, bahkan manusia. Proses tenaga eksogen ini bersifat merusak dan mengakibatkan perubahan bentuk bumi dengan skala lokal. Dengan dicirikan dapat memicu terjadinya fenomena seperti pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan di tempat asalnya
tanpa pemindahan material. Pelapukan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah pelapukan yang hanya mengubah bentuk dan ukuran batuan tanpa mengubah susunan kimianya. Contoh dari pelapukan fisik adalah batuan pecah yang diakibatkan oleh air hujan yang masuk ke celah-celah batu. Nah, tadi kan kita membahas pelapukan fisik. Sekarang kita mau membahas jenis pelapukan lain, yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses penghancuran batuan yang disertai dengan perubahan susunan kimia batuan tersebut. Contoh dari pelapukan kimia adalah batu kapur yang terkena air hujan sehingga menyebabkan batu tersebut larut. Jenis pelapukan yang terakhir adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang diakibatkan oleh aktivitas makhluk hidup. Contoh dari pelapukan biologis adalah aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh manusia. Selain pelapukan, terdapat juga proses erosi. Erosi merupakan proses pengikisan dan pemindahan tanah atau batuan oleh alam. Erosi dibagi menjadi beberapa macam. Ada erosi air, angin, laut, dan es. Seperti namanya, erosi air adalah proses pengikisan dan pemindahan tanah atau batuan yang disebabkan oleh air, terutama air hujan dan aliran sungai. Selanjutnya, kita akan membahas erosi angin. Erosi angin adalah proses pengikisan dan pemindahan partikel tanah atau pasir yang disebabkan oleh tiupan angin. Setelah membahas erosi angin, mari kita membahas erosi laut. Erosi laut atau abrasi adalah proses pengikisan daratan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus laut, dan pasang surut air laut. Jenis erosi yang terakhir adalah erosi es. Erosi es adalah proses pengikisan dan pemindahan batuan serta tanah yang disebabkan oleh pergerakan es atau gletser. Material hasil erosi kemudian mengalami sedimentasi. Sedimentasi yaitu proses pengendapan material hasil erosi seperti pasir, tanah, atau batuan kecil yang terjadi ketika tenaga pengangkutnya melemah atau berhenti. Sedimentasi dapat membentuk berbagai bentang alam seperti delta sungai, dataran aluvial, dan endapan pasir di pantai. Itulah penjelasan singkat mengenai tenaga endogen dan eksogen. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami materi geografi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton.